is JonBenet. She's 4. Patsy Ramsey speaks to friends and family while JonBenet plays with 2 stuffed animals. We'd like to welcome you to our home. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang anak kecil yang sangat cantik dan sangat berbakat bernama JonBenet Patricia Ramsey. JonBenet lahir pada 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia. Lahir dari pasangan suami istri, John Ramsey dan Patsy Ramsey. Ayahnya, John Ramsey, adalah pengusaha kaya raya, dan ibunya adalah salah satu Miss West Virginia pada tahun 1977. JonBenet memiliki kakak laki-laki yang 3 tahun lebih tua bernama Burke Ramsey. JonBenet meninggal pada tanggal 25 Desember 1996 di Boulder, Colorado, dan dimakamkan di St. James Episcopal Marita, Georgia. JonBenet dikebumikan di samping makam kakak tirinya, yaitu Elizabeth Tash Ramsey, yang meninggal 4 tahun sebelum JonBenet tewas pada usia 22 tahun karena kecelakaan. JonBenet mulai mengikuti kontes kecantikan pada usia 5 tahun karena ajakan ibunya, Patsy Ramsey. JonBenet sering memenangkan kontes kecantikan sehingga JonBenet disebut sebagai Ratu Kecantikan Cilik pada saat itu. JonBenet kadang menjadi model majalah pakaian anak-anak. JonBenet bahkan memiliki banyak mahkota ratu dan piala karena sering memenangkan ajang kontes. Hanya dalam waktu 1 tahun menjadi Ratu Kecantikan Cilik, JonBenet harus kehilangan nyawanya di rumahnya sendiri akibat dibunuh. Orang yang berada di dalam rumah pada malam kematian JonBenet adalah John, Patsy, dan Burke. Patsy menemukan surat penculik di bawah tangga. Di dalam surat tersebut tertulis, si penculik meminta uang tebusan sebesar $118.000 secara tunai jika ingin JonBenet selamat. Patsy panik dan langsung menelepon polisi pada jam 5.52 pagi. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hi, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. Patsy juga memanggil kerabat-kerabat dan teman-temannya ke rumahnya. 2 polisi menanggapi panggilan Patsy dan tiba di lokasi dalam waktu 3 menit. Polisi pun melakukan pencarian sepintas di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa. Salah satu petugas yang bernama Rick French pergi ke ruang bawah tanah dan melihat pintu yang telah digrendel kayu. Rick membuat kesalahan karena langsung pergi tanpa membuka atau mengecek pintu tersebut.
Tanpa sepengetahuannya, tubuh John Benet berada di sisi pintu tersebut. Beberapa saat kemudian, tim forensik tiba di lokasi dan melakukan pengecekan. Tim forensik melihat kamar tidur John Benet berantakan dan melihat tetesan darah di depan kasur John Benet. Kamar John Benet adalah satu-satunya ruangan di rumah Ramsey yang ditutup untuk mencegah kerusakan barang bukti. 8 jam setelah dilaporkan, John Ramsey dan petugas menemukan mayat John Benet di ruang bawah tanah. Dalam keadaan mulut dan leher tertutup selotip, kaki dan tangan diikat dengan tali, lehernya dicekik menggunakan tali nilon, 2 lubang di leher dan luka memar di bagian leher dan kepala. Kemungkinan John Benet dibunuh sekitar tengah malam pada tanggal 25 atau 26 Desember. Tetapi John Ramsey membuat kesalahan di mana seharusnya John tidak boleh langsung membawa tubuh John Benet ke atas karena jejak pelaku menjadi susah dilacak. Apalagi banyak orang yang menyentuh korban pada saat kejadian. Akhirnya mayat John Benet dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. John Benet pun dimakamkan pada tanggal 31 Desember 1996. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa John Benet tewas karena dicekik dan patah tulang tengkorak. Penyebab resmi kematian John Benet adalah asfiksia, yaitu kehabisan nafas saat dicekik. Terdapat luka lebam di bagian kepala, luka di bagian leher, dan yang mengejutkan adalah terdapat infeksi jamur di area vagina John Benet, di mana infeksi jamur tersebut sudah ada jauh sebelum John Benet dibunuh. Hasil otopsi menunjukkan tidak ditemukan air mani di sekitar area kemaluan John Benet. Tidak ada bukti pemerkosaan, meski ada tanda kekerasan seksual yang sulit dijelaskan. Pelaku pembunuhan John Benet hingga saat ini belum ditemukan. Sehingga bermunculan teori-teori pembunuhan John Benet, di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa John Benet dibunuh oleh orang asing. Orang asing tersebut sudah menyelinap ke dalam rumah John Benet pada malam Natal. Ada yang mengatakan bahwa John Benet dibunuh karena faktor uang. Karena keluarga John Benet sangat kaya raya, dan John Benet sendiri sering memenangkan kontes kecantikan. Sehingga orang asing tersebut meminta uang tebusan sebesar $118.000. Tetapi teori pada orang asing tersebut tidak jelas. Keluarga John Benet memiliki tradisi menyewa Sinterklas pada hari Natal. Sebelum merayakan Natal, 2 hari sebelum John Benet tewas, Sinterklas tersebut memberikan kartu kepada anak-anak, termasuk John Benet. Isi kartu yang didapatkan John Benet tertulis, "Kamu akan mendapatkan hadiah istimewa setelah ini." Disitulah orang-orang mulai curiga. Ada yang mengatakan pada saat John Benet tertidur, Sinterklas menyelinap dan membawa John Benet ke ruang bawah tanah. Setelah itu John Benet dilecehkan secara seksual dan dibunuh. Dan itu artinya Sinterklas tersebut memiliki gangguan kejiwaan yaitu pedofilia karena menyukai John Benet secara seksual. Teori selanjutnya adalah John Benet dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ada yang mengatakan Burke Ramsey marah karena John Benet mengambil buah nanas di dalam mangkuknya, dan karena dia sangat marah, makanannya diambil oleh adiknya, dan dia lalu mengambil senter berukuran sedang, lalu memukul keras. Teori tersebut sangat meyakinkan karena terdapat semangkuk nanas susu, kemungkinan milik Burke karena terdapat sidik jari Burke di mangkuk dan sendok tersebut, dan senter tersimpan di meja dapur. Pada saat dilakukan otopsi,
ditemukan nanas yang belum dicerna di perut John Benet. Dan kemungkinan nanas tersebut dimakan John Benet 1 jam sebelum John Benet tewas. Oleh karena itu, orang tuanya tidak rela anak sulungnya ditahan karena menghilangkan nyawa adiknya. Kemudian John dan Patsy membuat skenario, yaitu seolah-olah John Benet diculik. Saat Burke diwawancara, gaya bicara dan dialog percakapannya berbeda dengan anak seumurannya. So do you feel like you're pretty safe? Yeah. Yeah? Do you ever worry about it? Not really. No? I'm usually just playing my Nintendo. Yeah, any secrets, do you think? I probably do, but I don't really remember them. Yeah. If I did remember any, I don't think I'd tell you. Why not? I'm a good person to tell secrets too. Because they're secrets. That's true. But things changed at your house a lot? A lot, yeah. Yeah, what's changed? Well, the police have it blocked off and stuff. Well, what about you? Jadi banyak yang berspekulasi bahwa John dan Patsy sudah melatih dan memberikan dialog kepada Burke saat nantinya ditanya polisi. Dan terakhir yang mendukung teori bahwa John Benet dibunuh oleh kakaknya sendiri, bahwa Burke memiliki salah satu mainan yang sama persis dengan lubang di leher John Benet. Kemudian teori terakhir adalah John Benet dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Diduga pada malam itu John Ramsey marah kepada John Benet dan memukul atau mendorong John Benet terlalu kuat sehingga tidak sengaja John Benet terbunuh. Dan juga ada dugaan bahwa Patsy marah kepada John Benet karena seringkali mengompol, karena tak tahan dengan emosinya, entah memukul atau mendorong keras John Benet hingga tak sengaja terbunuh. Ada yang mengatakan jika Patsy adalah ibu yang tegas dan disiplin kepada John Benet. Tulisan tangan si penculik memiliki kesamaan dengan tulisan tangan John dan Patsy. Ada expert yang mengatakan bahwa sepertinya ini adalah tulisan tangan perempuan, di mana ada beberapa kata di dalam surat tersebut yang hanya kebanyakan digunakan oleh perempuan. Seperti listen carefully atau dengarkan baik-baik, dan doesn't like you yang artinya tidak suka sama kamu. Kata-kata itu kebanyakan hanya digunakan oleh perempuan. Karena aneh ya kalau laki-laki yang menulis surat tebusan dan di dalamnya dia menulis menculik anak kamu karena aku tidak suka sama kamu. Kalau menurut aku sih emang kayaknya ditulis oleh perempuan. Dan di mana ada penculik yang menulis surat yang begitu panjang lebar, dan setelah selesai si pulpennya itu dikembalikan ke tempatnya semula. Dia nggak mungkin kepikiran untuk mengembalikan pulpennya ke tempat semula. Tapi ini kok dia bisa kepikiran buat ngembaliin ke tempat semula. Aneh kan? Salah seorang teman baik mereka yang bernama Judith Philip mengatakan, Patsy meneleponnya meminta tolong untuk menelepon wali kota agar melindungi keluarga Ramsey. Harusnya dia meminta tolong agar anaknya cepat ditemukan. Tetapi dia malah meminta tolong agar wali kota melindungi keluarga Ramsey. Jadi melindungi dari apa? Sampai saat ini pelaku pembunuhan John Benet belum ditemukan. Kasus pembunuhan John Benet Ramsey menjadi salah satu kasus pembunuhan paling misterius di dunia. Pada tanggal 24 Juni 2006, ibu John Benet, Patsy, meninggal dunia akibat kanker ovarium yang telah didiagnosa sejak tahun 1993. Pada tahun 2010, kasus John Benet sempat ditutup karena pelaku belum ditemukan. Pada tahun 2016, 20 tahun setelah kematian John Benet, kasus pembunuhan John Benet dibuka kembali karena penemuan DNA baru pada pakaian John Benet. Pada tahun 2017, Netflix merilis film dokumenter berjudul Casting John Benet
untuk mengajak penonton mencari tahu siapa pembunuh JonBenet Ramsey. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video misteri aku selanjutnya. She's performing at a local mall where she plays a toy saxophone and gets a warm round of applause from the shoppers. Tragically, JonBenet would be murdered